Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat soal baik itu pilihan ganda maupun esai di Google Form. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung aja. Untuk langkah yang pertama kita buka dulu laman browse-nya. Kemudian kita klik di sini Google. Oke, setelah masuk Google, kemudian kita masuk ke akun Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan memakai akun saya. Nah, setelah Bapak Ibu login ke akun masing-masing, kemudian Bapak Ibu klik ini yang kotak ada 9, yang kotak kecil. Bapak Ibu klik aja, kemudian Bapak Ibu pilih Drive. Setelah pilih Drive, kemudian klik tanda plus di sini atau baru. Kalau Bapak Ibu klik, kemudian pilih lainnya dan pilih Google Formulir. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah formulir yang masih kosong. Jadi nanti kita membuat soalnya di sini. Di bagian formulir tanpa judul ini kita ubah menjadi judul formulir kita, judulnya itu mau apa. Misalnya saya tulis contoh UTS Bahasa Indonesia. Nah, di sini UTS Bahasa Indonesia. Kemudian deskripsinya ini terserah Bapak Ibu mau diisi juga boleh, tidak diisi juga boleh. Misalnya kelas 12. Nah, ini saya isi untuk kelas 12. Jadi karena di sini tujuan saya untuk UTS itu, maka saya akan atur dulu nih di setelannya, saya ubah menjadi kuis. Nah, di sini setelan itu ada umum, presentasi, sama kuis. Di bagian umum, agar anak tidak mengerjakan sampai 2 kali, maka saya batasi di sini, batasi hanya 1 tanggapan. Jadi 1 HP atau 1 email itu hanya bisa mengerjakan 1 kali. Kemudian di sini ada bagian presentasi. Di sini Bapak Ibu bisa mengacak nomornya. Jadi misalnya di temannya itu nomor 1 mengenai cerpen. Nah, untuk di teman yang lainnya itu bisa saja dia mengenai drama. Nah, di sini di checklist untuk acak urutan pertanyaan, tapi untuk kali ini karena saya mau buat soal esai juga, maka tidak saya acak. Kemudian untuk kuis, oke, di bagian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Jadikan sebagai kuis ya, jadi ini Bapak Ibu geser agar dia menjadi ungu. Kemudian untuk pilihan nilai, ini nilainya akan muncul setelah pengiriman atau nanti. Jadi ini tergantung Bapak Ibu ya, mau memunculkan nilai atau tidak. Kalau saya kan karena nanti ada esai, maka tidak saya munculkan dulu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu soalnya esai semua, bisa langsung dimunculkan agar lebih mudah. Dan di bagian bawah sini, responden dapat melihat, jadi siswa dapat melihat apa aja, pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai poin. Kalau menurut saya ini saya hilangkan semua, karena kan tadi UTS-nya ini akan ada esai, jadi tidak mungkin
nilainya itu langsung keluar. Dan ini juga harus kita hilangkan jawaban yang benar. Kenapa? Karena khawatirnya murid akan tahu jawaban benarnya itu apa sehingga dia memberitahukan ke temannya. Dan jangan lupa klik simpan. Kemudian di sini kenapa di sini ada alamat email? Karena tadi kan ya kuis dan hanya satu responden, maka dia ada alamat emailnya. Jadi satu email itu hanya bisa mengerjakan sekali. Karena ini UTS, pertama kita tulis dulu nama siswanya. Nama lengkap. Kalau nama lengkap biasanya kan nanti dia jawabannya singkat ya. Jadi ini untuk jawabannya kita pilih di sini. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda. Karena dia hanya nama lengkap, jadi kita pilih jawaban singkat saja. Ini kita checklist wajib diisi. Jadi anak wajib mencantumkan namanya. Kemudian kita lanjut lagi, setelah nama kita berikan kelas. Nah ini kita klik tombol plus. Dia akan muncul lagi untuk kolom berikutnya. Kita tulis kelas. Kelas sama. Untuk jawabannya itu kita pilihnya jawaban singkat. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul nama lengkap sama kelas. Kita juga klik wajib diisi. Jadi kadang kan Bapak Ibu mengajar itu tidak hanya di satu kelas ya. Kadang banyak kelas, makanya kita perlu mencantumkan kelasnya. Jadi kita tidak bingung. Setelah data diri, kemudian kita akan lanjut ke soal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lanjut ke soal, usahakan Bapak Ibu mengklik ini nih, tambahkan bagian. Nah, jadi nanti dia ada dua bagian satu khusus biodata, bagian dua itu khusus untuk soal. Tambahkan bagian, kemudian kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Oke. Jadi, siswa tidak akan bisa mengerjakan soal sebelum dia mengisi data dirinya. Seperti itu. Makanya kita tambahkan bagian, itu dia bagian yang kedua. Ini bagian tanpa judul bisa kita ubah menjadi, kita ubah ya, menjadi soal pilihan ganda. Untuk deskripsinya bisa kita berikan petunjuk atau berikan kata-kata. Kerjakan dengan teliti dan percaya diri, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah pertanyaan nomor satunya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetik di sini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai contoh soal, itu bisa kita copy paste. Jadi lebih bagusnya sih Bapak Ibu bikin dulu soal di Word, jadi biar nanti copy paste, jadi pekerjaannya akan lebih cepat. Kebetulan saya kan udah punya soal di sini, saya akan buka dulu. Ini adalah soal yang sudah saya buat sebelumnya di Microsoft Word. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia kan kebanyakan dia teks ya, jadi teksnya itu panjang. Kalau misalnya kita copy semua kadang berantakan, itu sama seperti matematika yang banyak rumusnya. Jadi kalau misalnya kita copy rumusnya ke dalam Google Form yang tadi, itu kemungkinan akan berantakan. Jadi biar tidak berantakan, ada baiknya kita screenshot. Nah, screenshotnya itu kita pakai snipping tool. Bisa Bapak Ibu cari di sini di bagian aksesoris, tapi kalau misalnya di laptop Bapak Ibu ada menu search, ini langsung ketik aja tool. Nanti akan muncul di sini bentuknya dia gambarnya seperti gunting. Ini kita klik 2 kali. Nah,
dia akan muncul seperti ini, kemudian kita klik new. Setelah klik new, kemudian kita tarik sampai ke pertanyaannya. Jadi jangan Bapak Ibu hanya tarik sampai teksnya aja, tapi sampai pertanyaannya. Jadi pertanyaan dengan teks dia tidak akan terpisah. Nah, setelah seperti ini, kemudian klik file, kemudian klik save as. Kemudian kita tulis aja nama dokumennya biar nggak lupa. Harusnya kan nomor 1 ya, kan di sini kan sudah ada nomor 1, jadi saya cantumkan nomor 2. Kemudian klik save. Kita minimize aja karena nanti akan kita butuhkan lagi ini snipping toolnya. Kita balik lagi ke bagian yang tadi. Seperti ini. Kemudian klik icon gambar. Klik icon gambar. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini ya sudah ada di picture. Tadi kan saya nulisnya nomor 2. Kita klik 2 kali. Tunggu sampai dia selesai mengupload. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi, untuk yang bagian atas ini tidak perlu Bapak Ibu isi dengan pertanyaan. Karena dia sudah langsung. Jangan lupa kita centang yang ini nih ya Bapak Ibu, wajib diisi. Nah, jadi siswa tidak akan bisa ke soal selanjutnya sebelum dia menjawab soal yang ini. Kemudian ini kita akan isi optionnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ketik satu-satu. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung copy paste aja. Sebelum di copy paste, untuk optionnya ini Bapak Ibu hilangkan aja dulu. Jadi non. Nah, kemudian baru kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Paste. Nah, jadinya akan seperti ini. Karena ini kan kuis ya, untuk meminimalisir agar anak itu tidak mencontek, maka option ini akan kita acak. Gimana cara untuk mengacaknya? Nah, di bagian bawah sini ada titik berjumlah 3, itu kita klik saja, kemudian kita pilih acak urutan opsi. Nah, jadi nanti muncul di setiap siswa itu akan berbeda-beda. Ini saya kelebihan, kita hapus aja. Atau kita klik di sini. Nah, kemudian karena ini kuis kan ya pilihan ganda, jadi biar Bapak Ibu tidak mengoreksi lagi, lebih baik langsung diberikan kunci jawaban. Jadi klik di sini nih, kunci jawaban. Nah, oke, langsung pilih aja. Misalnya jawabannya B. Nah, jangan lupa juga sertakan poinnya. Misalnya saya di sini akan memberikan poinnya 10 misalnya ya. Jadi itu poinnya disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Jadi jumlah 100 dibagi dengan jumlah soalnya. Seperti itu nih poinnya 10. Ini untuk satu soal sudah selesai. Kemudian saya ingin membuat sistemnya anak harus menjawab satu-satu. Jadi meminimalisir agar anak itu tidak membuka di Google. Jadi dia tidak tahu tuh soal selanjutnya apa. Maka kita klik yang bagian tadi lagi nih. Tambahkan bagian. Yang tadi ini yang sama dengan 2 kita klik lagi. Kemudian kita klik di sini tanda plus, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini akan muncul ya bagian tanpa judul. Ini kita hapus saja. Oke, di sini bagian pertanyaannya.
Pertanyaannya kayak tadi ya, bisa Bapak Ibu ketik ataupun Bapak Ibu copy paste saja. Kalau saya sih lebih gampangnya di copy paste, jadi pekerjaan kita akan lebih cepat. Nah, misalnya ini ya, karena bahasa Indonesia kan banyak kan emang teks, makanya sengaja saya berikan kotak. Kita pakai lagi snipping toolnya, kemudian kita klik new lagi, sama seperti yang awal tadi, kita tarik aja. Nah, ini tarik. Ingat ya, sampai ke pertanyaannya. Setelah itu kita klik lagi file, klik save as. Nah, tadi kan kita udah nulisnya 2 ya, sekarang kita tulis 3. Kemudian save. Setelah itu kita balik lagi ke browser, sama seperti yang nomor 1. Karena tadi kita mau melampirkan foto, maka kita klik icon fotonya. Kemudian cari, dan kita pilih yang tadi kita tulisnya nomor 3 ya. Boleh klik open ataupun klik 2 kali, tapi kalau saya lebih suka klik 2 kali, jadi biar cepat. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita isi optionnya sama seperti yang nomor 1. Kita kembali dulu ke dokumen, terus kemudian kita blok. Nah, kita hilangkan dulu di sini pilihan gandanya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengacak option, maka itu tidak perlu dihilangkan, karena tadi kan kita mengacak option ya, biar anak tuh tidak mencontek. Maka ini kita hilangkan dulu, non. Kemudian klik kanan, copy, langsung kita pastekan ke Google Form yang tadi. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita klik nih di sini, wajib diisi. Jadi setiap soal itu harus kita klik wajib diisi dan acak urutan opsi. Ingat ya, setiap soal Bapak Ibu. Kemudian kita isi kunci jawabannya. Jangan lupa kita isi juga poinnya. Jadi kalau pilihan ganda usahakan poinnya sama. Bukan usahakan sih, memang harus poinnya sama. Karena tadi di nomor 1 saya poinnya 10, maka di nomor 2 juga saya poinnya 10. Nah, ini tinggal kita pilih aja jawabannya yang mana. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Sudah ya. Kemudian kalau mau ke soal selanjutnya, karena tadi kita sistemnya anak harus menjawab dulu kan ya, baru bisa lanjut, maka kita klik lagi ini tanda sama dengan yang besar, kemudian kita klik tanda plusnya. Nah, ini dia akan ke bagian section yang ketiga. Nah, bagian section yang keempat, mohon maaf. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah mau masuk ke soal isian atau esai, maka sini Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya, esai. Kemudian deskripsinya, kerjakan dengan teliti, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, karena ini kan saya bahasa Indonesia ya, makanya saya berikan instruksinya seperti ini. Kerjakan dengan teliti, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian kita isi di sini pertanyaannya. Nah, kebetulan kan di sini saya nggak ada untuk esainya, maka saya akan mengetik sendiri. Esai misalnya, apakah yang dimaksud dengan teks observasi? Dia tanya. Nah, karena di sini masuknya dia ke esai, maka di
pilihan jawabannya itu kita pilih paragraf ya, jangan jawaban singkat. Karena jawaban singkat itu dia hanya beberapa karakter saja, makanya kita pilih paragraf. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi nanti jawaban panjang. Kemudian kita klik juga wajib diisi. Perlukah kunci jawaban? Tidak perlu, karena sampai saat ini Google Form itu tidak bisa mendeteksi jawaban yang sama persis dengan siswa. Jadi kalau untuk kita klik kunci jawaban terus kita tulis jawabannya di sini, anak itu akan kebanyakan salah karena yang kita tulis yang anak tulis itu harus sama persis dengan yang kita tulis, baik itu titik komanya ataupun huruf kapitalnya. Jadi tidak perlu kita berikan kunci jawaban. Jadi nanti ini kita periksa sendiri. Kalau Bapak Ibu mau membuat pertanyaan lagi, sama, tinggal klik ini yang ini tambahkan bagian, kemudian klik lagi tanda plus ini. Ini kan anggap saja kita sudah selesai ya, selesai mengerjakan soalnya. Nah, bagaimana kita mengetahui tampilan di siswa? Ini kan tampilan di layar kita. Nah, nanti tampilan di siswanya itu agar kita bisa tahu, Bapak Ibu klik ini yang tanda mata, pratinjau. Jadi klik. Nah, nanti muncul di siswa itu akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk sesi yang pertama, dia wajib mencantumkan nama, kemudian email, dan kemudian kelas. Jadi, sebelum dia isi ini, dia tidak bisa ke bagian berikutnya. Misalnya saya kasih contoh. Nah, berikutnya. Ini akan tanda merah karena belum diisi. Jadi, kita isi dulu. Isi, ini pakai email saya saja. Kemudian nama lengkap, misalnya saya ambil contoh. Nur Hawa Sangaji. Misalnya kelasnya 12 AKL atau akuntansi lembaga. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini langsung masuk ke soal. Di sini ada ya, soal pilihan ganda, kerjakan dengan teliti dan percaya diri. Nah, ini soalnya. Kita tidak akan bisa ke soal yang berikutnya sebelum dia menjawab ini. Misalnya saya kasih contoh dulu ya. Menurut saya ini soalnya susah. Kemudian saya ke berikutnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi ini harus dijawab dulu. Setelah siswa menjawab, baru dia bisa ke soal berikutnya. Misalnya saya pilih jawabannya yang ini. Baru bisa ke berikutnya. Nah, ini baru bisa ke yang kedua ya. Kemudian untuk yang soal nomor 2 saya pilih yang C. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian esai. Sini ada ya instruksinya. Kerjakan dengan teliti, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ini apakah yang dimaksud dengan teks observasi? Nah, tinggal anak akan mengisi. Teks observasi adalah tulisan yang berisi informasi mengenai hasil dari pengamatan seperti ini. Kalau sudah selesai semua, kemudian anak akan mengklik kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tadi menceklis munculkan nilai, maka di sini akan muncul nilai. Karena saya kan tadi tidak menceklis ya, maka hanya seperti ini. Nah, itu ini yang siswa. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa men-share soal ini ke siswa? Nah, caranya itu kita klik di sini, kirim. Kita klik di sini kirim, nih yang warna ungu ya Bapak Ibu. Kita klik kirim. Kemudian kita pilih yang bagian tengah ini. Nah, bagian tengah
kita copy linknya, karena ini kan linknya terlalu panjang ya Bapak Ibu, bisa kita perpendek dengan checklist kotak ini. Nah, linknya akan pendek ya. Kemudian kita copy aja, klik kanan, copy atau Ctrl C juga boleh. Kemudian kita silang. Nah, kita akan contohnya ya. Contohnya misalnya saya di sini, saya klik pastenya dulu. Kemudian enter. Nah, kalau misalnya anak sudah mengerjakan, kemudian dia mengerjakan lagi, maka akan muncul seperti ini. Anda sudah menanggapi. Karena kita kan tadi membatasi hanya satu tanggapan ya. Jadi ketika anak mengerjakan soal lagi, dia sudah tidak bisa. Kecuali dia memakai HP yang lain dengan email yang lain. Tapi kalau misalnya masih email yang sama dan HP yang sama, maka akan muncul seperti ini. Anda sudah menanggapi. Kayak kita akan coba memakai browser yang lain. Jadi link tadi nanti bisa Bapak Ibu share melalui WhatsApp group ataupun Google Classroom. Jadi bisa Bapak Ibu sertakan di Google Classroom juga. Nah, kita bisa langsung kopikan di sini ya. Sini saya akan klik Ctrl V aja dan enter. Langsung akan muncul nih UTS Bahasa Indonesia. Nah, akan login. Klik login menggunakan, nanti anak akan login menggunakan akun masing-masing. Ini saya ketik dulu password saya. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti ketika kita memberikan link dan anak membuka. Oke, karena sudah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menilai atau mendapatkan backupan dari pekerjaan siswa. Nah, caranya itu kita ke bagian respon. Di bagian respon, nah nanti di sini ada tanda yang warna hijau ini yang ada plusnya atau Excel-nya, nah itu spreadsheet. Ini kita klik aja membuat spreadsheet. Kemudian buat spreadsheet baru. Formulir tanpa judul ini kita ubah aja namanya. Jadi nilai bahasa Indonesia. Kita klik buat. Nanti dia langsung akan muncul. Nah, di sini langsung akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi karena tadi hanya satu orang yang mengerjakan, maka di sini baru satu responden. Tapi kalau misalnya semua siswa Bapak Ibu sudah membuat, maka akan sampai di bawah. Dan ini skornya untuk yang skornya untuk setiap nomor, kemudian nama lengkap, kelas, dan ini jawabannya, ini esainya. Seperti itu nanti kita bisa langsung periksa di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik dulu ini formulir tanpa judul, kita balik lagi ya. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk membuat soal UTS ataupun soal ulangan harian. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Untuk di video selanjutnya, saya akan membuat bagaimana cara ini soal ini kita berikan waktu. Misalnya satu soal ini kita berikan waktu 30 menit, jadi dia akan hitung mundur. Jadi anak tidak akan bisa mengerjakan lebih dari 30 menit. Itu untuk video selanjutnya ya. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.